menimbulkan juga persoalan karena di Jawa Barat sendiri ada pemberontakan dan Pak Aswardi sebagai Ketua LSF. Pada hari ini kita memperingati Hari Film Nasional yang ke-76 yang hari ini didasarkan atas lahirnya film Darah dan Doa yang baru saja kita tonton bersama, karya seorang sutradara, bapak perfilman Indonesia dan juga pahlawan nasional, yaitu Haji Usman Ismail. Dan saya kira ini satu menandai bahwa film yang dipelopori oleh para penulis, sutradara, dan juga produser pada zaman itu luar biasa. Memang banyak menceritakan kisah-kisah perjuangan, terutama di masa-masa mempertahankan kemerdekaan atau yang juga disebut sebagai di masa-masa revolusi. Terutama kalau kita lihat tadi film Darah dan Doa itu setting pada cerita di tahun-tahun 48, 49, satu masa-masa yang sangat menentukan nasib Indonesia karena kita menghadapi, dilihat dari ceritanya, berbagai tantangan dari dalam negeri maupun luar negeri upaya Belanda kembali untuk menjajah, tapi di sisi lain ada Partai Komunis Indonesia yang memberontak pada bulan September 1948 di scene awal kalau kita lihat. Kemudian waktu itu setelah perjanjian Renville, pasukan Siliwangi yang sudah keluar dari Jawa Barat kemudian kembali, makanya kemudian film ini disebut juga dengan film Long March, Darah dan Doa, kembalinya tentara pasukan Siliwangi ke Jawa Barat ketika itu. Dan itu menimbulkan juga persoalan karena di Jawa Barat sendiri ada pemberontakan dari Darul Islam, tentara Islam Indonesia, sehingga lebih complicated. Tapi kalau kita lihat dari ceritanya, yang menarik itu adalah bagaimana kisah-kisah itu disampaikan secara realistik oleh Usman Ismail, bahwa perjuangan, penderitaan, pengorbanan tidak selalu hasilnya sama, dan kronik maupun plot twist-nya pada masa itu sudah sangat menarik gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa film Darah dan Doa ini merupakan film hasil restorasi dan mungkin belum sempurna dari apa yang sudah ada waktu itu direstorasi kembali. Kita memang berharap ke depan restorasi film dan film-film yang merupakan bagian dari arsip perjalanan film nasional ini akan kita dorong untuk kita restorasi kembali. Dan di Kementerian Kebudayaan memang kita melakukan juga kerjasama untuk merestorasi film, dan kita harapkan film-film yang telah direstorasi ini bisa ditonton juga oleh publik. Sejauh ini film-film yang telah direstorasi itu baru, saya lupa jumlahnya ya, tapi masih kurang dari 10 kalau tidak salah. Nah, nanti ke depan kita akan kerjasama untuk merestorasi film ini. Mungkin lebih jauh lagi dengan kemajuan teknologi, terutama di bidang konservasi film, bisa juga dengan pewarnaan, technicolor dan lain-lain yang bisa membuat film lebih menarik. Begitu juga sinkronisasi dari suaranya. Pak Menteri, bagaimana hasil ini menurut pandangan kalau kita komparasikan dengan sebelumnya lewat jam malam yang sudah direstorasi? Oh ya, menurut saya memang film yang ada di tahun 50-an itu, karena kondisi kita mungkin di dalam penyimpanan itu kurang sesuai dengan standar di dalam archiving gitu ya, sehingga banyak yang rusak. Jadi kalau kita lihat yang ini relatif lumayan bagus ya, mungkin ada beberapa bagian yang hilang-hilang bisa kita saksikan di dalam film itu. Juga suaranya mungkin tidak konsisten ya, ada yang seperti suara di dalam studio, tapi itulah khas dari film-film lama. Saya kira masih sangat bisa untuk kita perbaiki dan kita nikmati dengan mungkin menambah juga restorasi. Tapi kita akan selamatkan dulu film-film yang ada. Memang film Darah dan Doa ini bukan film Indonesia pertama ya.
tahun 40-an sudah banyak film Indonesia. Tahun 70-an juga ada film-film bisu seperti Rencong Aceh, Alang-Alang, dan lain-lain. Di tahun 1926 juga sudah ada film Lutung Kasarun yang juga film bisu. Dan bahkan di tahun 1911-an juga sudah ada film-film Indonesia awal, ya, seperti Yang Maha Mulia dan film-film lain. Film-film awal tahun 1916, 1917-an. Pak Menteri, untuk bersinergi dengan lembaga sensor untuk memajukan perfilman Indonesia seperti apa? Kita apresiasi sekali LSF, ya, yang memang kita selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem film kita, apalagi dengan gerakan budaya sensor mandiri yang menurut saya merupakan satu bentuk tanggung jawab pribadi kita sebagai penonton maupun pembuat film juga akan bertanggung jawab gitu agar tontonan-tontonan film Indonesia ini sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kapasitasnya, dan kita berharap ke depan budaya sensor mandiri ini akan semakin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dan kita memang ingin ekosistem film kita ini semuanya kokoh, kuat, ya, termasuk dalam hal ini di ujung adalah LSF, ya, yang memberikan juga semacam penilaian akhir tentang sebuah tontonan. Yang kita harapkan juga tontonan-tontonan itu juga bisa menjadi tuntunan gitu ya, bukan hanya sekedar cerita plot twist yang bisa mendatangkan banyak audiens, tetapi juga bisa menjadi tuntunan. Nah, ini yang kita harapkan. Kisah-kisah yang disampaikan oleh Usmar Ismail itu banyak sekali kronik di sekitar revolusi yang menjadi tuntunan dan juga pelajaran sejarah bagi kita. Ya, misalnya film-film beliau tadi seperti Darah dan Doa, termasuk 8 Penjuru Angin, ya, apalagi ya, banyak sekali ya. Yang film-film bersejarah, termasuk film-film yang kemudian komersil seperti Tiga Darah, itu memberikan banyak informasi, dan seperti kita dibawa ke tahun 50-an, settingnya seperti itu, pakaiannya, kemudian kalau kita lihat di rumah-rumah, furniturnya seperti apa, pajangannya seperti apa, itu juga hal-hal yang menarik untuk memperlihatkan bagaimana unsur-unsur budaya juga selalu tergambar di dalam setiap film.